lagi, Anda akan menyaksikan Coffee Break. Dipersembahkan oleh Ya, selamat pagi pemirsa, senang rasanya saya Asi Mohtar dan juga saya Hilbram Dunar kembali menemani Anda. Kita sama-sama di Coffee Break hari ini. Dan sesuatu yang spesial akan kami hadirkan kepada Anda, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Hari ini kita membahas mengenai satu hal yang sangat penting untuk generasi mendatang. Betul sekali. Saya ingin menyampaikan sebuah data terlebih dahulu nih Hilbram, bahwa berdasarkan data hasil penelitian BNN yang bekerja sama dengan Puslitkes UI pada tahun 2011 menunjukkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia adalah 2,2%, setara dengan 3,8 juta orang dari total jumlah penduduk Indonesia. Ya, dan untuk itu kami akan mengajak Anda untuk sama-sama mengetahui informasi lebih lanjut mengenai Hari Anti Narkoba Internasional atau HANI 12 bersama narasumber kita. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Yapi Manafe, Deputi Pencegahan dari BNN. Selamat pagi Pak Yapi. Dan kemudian juga ada Dr. Kusman Surya Kusuma SPKJ selaku Deputi Rehabilitasi BNN. Selamat pagi Pak, ketemu lagi kita ya. Pagi. Seminggu 2 kali. Baik, sekarang kita akan mulai mengenai HANI, Hari Anti Narkoba Internasional. Mungkin Pak Yapi bisa menjelaskan terlebih dahulu, Pak. Baik, terima kasih. Jadi Hari Anti Narkoba Internasional ini merupakan komitmen semua bangsa-bangsa di dunia. Itu di-launch oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 26 Juni dan diperingati setiap tahun di seluruh dunia oleh semua negara, termasuk Indonesia. Nah, khusus untuk Indonesia, itu kita akan memperingati puncak acaranya tuh di Makassar, persisnya tuh di Badoka, sekaligus meresmikan fasilitas rehabilitasi Badan Narkotika Nasional bertempat di Makassar. Nanti selanjutnya dijelaskan oleh Dr. Kusman, kan beliau yang ahli di bidangnya. Tapi HANI ini intinya adalah upaya-upaya untuk terus-menerus mendorong masyarakat untuk ikut peduli terhadap korban penyalahgunaan narkoba yang setiap tahun terus berjatuhan di berbagai negara. Tadi Mbak Asti sudah sampaikan kan, untuk saat ini kita kan prevalensinya sudah 3,8 juta ya. Dan prediksi kita kalau semua komponen masyarakat tidak bersama-sama bergandeng tangan untuk bersama-sama dengan pemerintah melakukan upaya-upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba ini, maka prediksi kita sampai dengan tahun 2015 prevalensi itu akan meningkat menjadi 2,8% atau setara dengan 5,1 juta. Dan jadi inti nanti acara HANI ini adalah upaya-upaya untuk mendorong atau memobilisasi semua komponen masyarakat untuk meningkatkan upaya-upaya melakukan berbagai kegiatan kampanye nasional secara masif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di Indonesia, itu intinya. Lantas mengapa dipilihnya untuk puncak acara HANI 2012 ini adalah di Makassar, itu Indonesia Timur, kawasan timur ya? Seperti apa, Dr. Kusman? Oh, terima kasih. Jadi tahun lalu kan di Jakarta, di Monas itu kan. Tahun ini kita laksanakan di timur itu karena memang untuk kedua kalinya BNN itu punya pusat rehab. Artinya fasilitas rehab memang lebih kecil dari yang pertama ya. Ini di Badoka ini kita anggap sebagai tempat rujukan untuk Indonesia bagian timur. Nah, kenapa dilakukan di tempat rehab itu? Karena tema tahun ini, tema HANI tahun ini itu mengenai sehat. Ya, Pak Yapi, ya? Sehat. Artinya sehat itu mudah-mudahan keberadaan tempat rehab yang baru nanti bisa membuat sehat lah. Artinya situasi sehat untuk para pecandu yang memang korban daripada narkoba tersebut. Jadi menyehatkan para pecandu itu, begitu ya? Karena pecandu ini kan memang kecanduan ini adalah satu penyakit. Jadi tentunya kalau penyakit ya harus dibikin sehat ya, sembuh kan. Jadi sekarang para pecandu itu hukumannya berupa dimasukkan ke dalam pusat rehabilitasi, begitu dok? Untuk pecandu ada 2 macam. Satu yang namanya voluntary, dia datang sukarela, datang diantar oleh keluarganya kan ke pusat rehabilitasi, atau mau datang sendiri untuk berobat kan, itu namanya voluntary. Ada lagi yang compulsory. Compulsory itu
pecandu yang terkait hukum yang tadi Pak Bram bilang. Jadi dia ditangkap memang gitu. ditangkap setelah dimulai proses hukum kan, dinyatakan oleh hakim divonis direhab karena dia memang pecandu bukan pengedar gitu. Jadi hukuman juga tapi direhab. Kalau datang sendiri itu tetap harus masuk ke persidangan nggak sih? Oh enggak ya? Enggak. Jadi kan voluntary. Seperti orang berobat aja gitu kan. Iya. Jadi kita terima dia ingin berobat gitu. Tapi tetap digabung ya antara yang voluntary dengan orang-orang yang memang setelah melalui persidangan terlebih dahulu. Sementara ini kita gabung dalam satu lokasi ya, tapi memang di dalam program sehari-harinya kita adakan sedikit beda lah. Tapi memang semua mengalami metode yang sama ya, tapi mungkin ada mungkin dari mulai fasilitas tempat tinggalnya gitu ada beda sedikit. Nah, berkaitan dengan puncak acara HANI dengan tema sehat yang tadi Dr. Kusman sampaikan, rangkaian acara kegiatannya pada puncak acara itu berupa apa saja, Pak Yapi? Jadi khusus untuk Badoka ya, Badoka itu akan melakukan video conference. Itu diharapkan Bapak Wakil Presiden yang akan memimpin acara ini di Badoka. Video conference itu antara Bapak Wakil Presiden dengan para residen. Para residen itu para korban penyalahgunaan narkoba di beberapa lokasi. Khususnya di Bengo-Bengo itu masih di Sulawesi Selatan juga, lalu di Lido, dan typing video terhadap berbagai kegiatan para residen di Tambling, di Pulau Sebaru dan Pulau Wakatobi. Nah ini tadi menyambung apa yang disampaikan Dr. Kusman tadi, itu salah satu bentuk metode rehabilitasi yang di Wakatobi dan Pulau Sebaru itu berbasis kelautan. Di Tambling dan Bengo-Bengo itu berbasis kehutanan. Di luar acara itu secara nasional itu kita melakukan kampanye nasional antara lain seperti acara hari ini melalui talk show. Ada juga acara Indonesia Bergegas setiap hari Sabtu jam 10 di TV One. Nanti juga kita mulai dari bulan Oktober sampai dengan November itu di TVRI. Kita juga melakukan kampanye masif sejak Januari sampai April aja. Itu kita sudah melaksanakan sekitar 175 kali kegiatan di segmen-segmen siswa pelajar, masyarakat, kepada ormas, ya itu semua kita semua instansi pemerintah kita sudah masuk, dan lebih kurang sekitar 30.000 partisipan itu audiens dalam kampanye-kampanye itu hadir di sana. Jadi kita lakukan itu secara masif terus menerus, baik secara konvensional maupun memanfaatkan teknologi informasi seperti saat ini kan melalui jaringan televisi ya. Itu kita lakukan. Terima kasih Pak Yapi. Nanti kita teruskan lagi bincang-bincang ini ya mengenai HANI atau Hari Anti Narkoba Internasional. Jangan kemana-mana. Ketika tekanan kerja mendera dan hidup terasa membebani, jiwa dan langkah hilang. Saat itulah narkoba mengulurkan tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menghancurkan orang-orang tercinta. Tak ada tempat untuk lari, kecuali memperteguh diri dan kembali ke pelukan keluarga. Dipersembahkan oleh Saya Fresh Tea Master, kombinasi teh hijau beneran rasa madu dalam Fresh Tea Green Honey. Dengerin segala suasana, Fresh Tea bikin kamu asik lagi. Menangkan 10 juta rupiah. Caranya? Beli kartu Prima, terus isi ulang dan koleksi voucher Prima. saksikan Prima Juara setiap malam hanya di TV One. Dapat kopi. Nantikan kenikmatan Magnum Chocolate Brownie, Chocolate Strawberry, dan Golden Hazelnut di tempatnya para ahli coklat. Segera dari Magnum. Narkoba? Ya banget, men. Endingnya aku baca, bro. Hidup kita bakal hancur.
Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja. Lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba. Aman, pakai kompor kuantum. Semua lolos uji kebocoran setelah uji bakar. Kuat, tinggal nut langsung nyala. Ada pengingatnya. Kompor aman, banyak lebihnya. Itu juga banyak lebihnya. Aman gak? Duh, dia cengkarwaku mata hati. Saksikan Mata Ati 22 sampai 25 Juni 2012 di Teater Jakarta, Taman Ismail Marzuki. Bongkar kebiasaan lama. Orang Indonesia perlu yang ini. Top Coffee, the art of Robusta and Arabica blend, gives a signature smell and aroma of premium coffee. Berani, kuat, dan berjiwa seni adalah karakter orang Indonesia. Itu ada di dalam Top Coffee. Kopi susunya enak banget. Masterpiece Coffee. Jangan bilang kamu pencinta kopi kalau belum coba Top Coffee. Kopinya orang Indonesia. Top Coffee dari Wings Food. Putih bersih, berseri, aroma yang memikat, bahan yang serbaguna, tepung beras sostek. Ketika tekanan kerja mendera dan hidup terasa membebani, jiwa dan langkah kehilangan arah. Saat itulah narkoba mengulurkan tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menghancurkan orang-orang tercinta. Tak ada tempat untuk lari, kecuali memperteguh diri dan kembali ke pelukan keluarga. Dipersembahkan oleh di Coffee Break masih membicarakan mengenai HANI atau Hari Anti Narkoba Internasional 2012, tentunya bersama BNN ada Bapak Yapi Manafe dan juga Dr. Kusman Surya Kusuma. Kalau tadi di awal acara saya sempat menyebutkan sebuah data mengenai penelitian BNN yang menunjukkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia ada 2,2%, setara dengan 3,8 juta orang. Untuk cross check lagi saya akan bertanya kepada Pak Yapi, apakah betul sekarang ini, kan tadi 2011 tuh Pak, sekarang 2012 bagaimana kondisinya? Jadi memang angka itu betul, tapi di dalam penelitian itu ada dua range angka. Ada angka terendah, angka tertinggi. Itu metode yang normal saja. Kenapa? Karena misalnya menghitung jumlah penduduk kan setiap hari ada kelahiran terus, jadi angka itu bergeser. Jadi memang angka terendah itu adalah 3,8 juta atau 2,2%. Angka tertinggi adalah 4,2 juta. Jadi itu dalam range itu. Ini mungkin saya gambarkan sedikit ya. Jadi di waktu lalu 2011 itu penelitiannya tuh proyeksinya itu 2011 itu adalah 2,32%. Ya. Jadi udah sekitar 4,8 juta lah tingginya. Tapi dari hasil penelitian itu ternyata kita berhasil menekan menjadi 2,2%. Artinya apa? Selama kurun waktu dari 2010 ke 2011 itu melalui kerjasama BNN dan seluruh komponen masyarakat, seluruh komponen bangsa itu sudah berhasil menekan angka pertumbuhan itu. Jadi yang tadi yang prediksinya 2,32, sekarang kita bisa menekan menjadi 2,2. Cukup signifikan. Ya, jadi angka yang tadi Asti sampaikan itu betul. Angka terendah adalah 3,6 juta, angka tertinggi adalah 4,2 juta. Oke. Tapi kan ini harusnya terus diturunkan sampai kalau bisa nol gitu ya. Nah, ya, cara-cara yang paling efektif sebenarnya apa sih? Jadi ini ada salah pengertian, perlu saya jelaskan. Jadi Indonesia itu sudah menetapkan Indonesia bebas narkoba 2015. Ini dicanangkan awal itu adalah Indonesia negeri bebas narkoba dicanangkan oleh Bapak Presiden pada tanggal 26 Juni tahun 2011 yang lalu. Nah itu diikuti oleh
dasar hukum yang komprehensif dikeluarkan pada tanggal 27 Juni 2011 oleh Bapak Presiden, sebuah instruksi Presiden nomor 12 tahun 2011 tentang Jakstranas, kebijakan strategi nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dan kita tetapkan target kita sampai dengan 2015 itu Indonesia bebas narkoba. Tetapi bukan seperti yang tadi disampaikan bahwa pada 2015 itu di Indonesia sudah nggak ada narkoba sama sekali, bukan itu. Gimana Pak? Jadi saya perlu jelaskan pada publik juga bahwa tadi saya katakan bahwa ada prediksi kalau kita semua, seluruh komponen bangsa ini tidak bekerja keras melakukan kampanye, usaha-usaha untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di tanah air, maka prediksi dari hasil penelitian itu sampai dengan 2015 itu angka penyalahgunaan itu akan meningkat menjadi 2,8% atau 5,1 juta. Ya. Jadi yang kita maksudkan dengan Indonesia bebas narkoba 2015 itu adalah kita bisa menekan angka 2,8% itu ke bawah. Jadi sampai dengan 2015 nanti itu peningkatan tidak terjadi di atas 2,8%, tapi di bawah 2,8%. Itulah yang maksudnya Indonesia bebas narkoba. Jadi itu deklarasi semua negara ASEAN. Semua negara ASEAN juga ada parameternya tersendiri. Kan tidak mungkin dicapai dalam bentuk zero di berbagai negara. Itu nggak mungkin. Karena kalau kita lihat, kalau kita buka peta dunia, semua negara ini terlibat dengan masalah narkoba. Dan masalah narkoba ini nggak bisa dilihat hitam putih. Hitam putih bahwa ini karena ada pemakai, lalu ada pecandu, ada korban. Bukan. Narkoba ini ada kaitan dengan masalah ekonomi, masalah sosial, ada kaitan dengan kejahatan yang lain seperti misalnya pencucian uang, ada kaitan dengan human trafficking dan lain-lain. Itu kompleks sekali. Jadi itu harus lihat dengan spektrum yang luas. Tapi pengertian intinya adalah sampai dengan 2015 kita ingin menekan angka penyalahguna itu jangan sampai dia melampaui angka di atas 5,1 juta. Jadi dia harus di bawah. Jadi bukan nol. Baik. Oke, saya ingin menarik mundur sejenak apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yapi bahwa beberapa pusat rehabilitasi yang ada di Indonesia ini berdekatan dengan alam. Ada yang dekat laut, ada yang dekat gunung. Nah, Dr. Gusman, apakah ini ada kaitannya dengan program-program yang ada di pusat rehabilitasi itu sendiri dengan pemilihan tempatnya? Silakan, Dokter. Terima kasih. Jadi sejak Inpres 12 yang tadi Pak Yapi jelaskan, terbukalah paradigma baru untuk penanganan korban narkoba. Sebelumnya kita kan cuma tahu pencegahan, pengobatan, perawatan dan rehabilitasi. Sekarang kita diminta untuk di Inpres 12 itu untuk memikirkan setelah itu pasca rehabnya bagaimana gitu. Karena tadi kan dijelaskan Pak Yapi ini penyakit yang kambuhan, adiksi kan. Relapse gitu. Relapse-nya tinggi sekali. Ternyata di bukan Indonesia, di mana-mana kan. Nah, kalau relapse tinggi sekali berarti kan harus ada program setelah rehab. Nah, jadi kita dengan dasar itu kita mulailah memikirkan pasca rehab. Pasca rehab itu kita pakai tadi yang Pak jelaskan 2 metode. Satu metode berbasis konservasi alam darat, hutan ya, di darat ya. Satu lagi berbasis konservasi alam di laut. Nah, jadi manfaatnya gimana? Manfaatnya ya jelas secara fisik pasti ada manfaatnya. Karena apa? Kan narkoba tuh yang diserang otak ya. Saya rasa nggak ada obat otak yang paling manjur selain oksigen. Ya. Nah, di alam hutan itu oksigennya 90% loh. Wow. Ya, di sini berapa? Di sana itu kalau di sana 2 bulan aja taruh di hutan ya. Itu minimal ada pemulihan, cepat pemulihan di otak. Itu secara fisik ya. Secara psikis luar biasa kan di pecandu tuh selama ini kan di reject. Ganya, lingkungan lah. Di sana dia bisa bebas berdialog dengan alam. Eksistensinya tuh ada. Nah, ini menambah kepercayaan dirinya nanti kalau misalnya dia keluar. Dan dia merasa di hutan itu kan dialah makhluk paling sempurna ciptaan Tuhan kan. Sekarang dia bergaul dengan flora fauna kan. Nah, dia diminta untuk berdialog dengan alam seisinya. Kita di sana di Tamling itu kita minta dia memelihara kuda, menanam pohon, memelihara pohon itu. Dan yang jelas juga di sana diberikan keterampilan-keterampilan seperti misalnya housekeeping kan, misalnya di laundry, di kitchen, masak, kemudian di alat-alat berat, bengkelan. Nah itu jadi itu di darat. Yang sudah ada evidence-nya kita tiru dari Inggris. Di Inggris sudah ada ini, yang seperti ini. Nah kemudian setelah itu yang laut kita taruh di Indonesia Barat ini kita taruh di Kepulauan
Taman Nasional Kepulauan Sebaru, Seribu. Itu Pulau Sebaru. Di sana dia pantai gitu ya? Di pulau. Di pulau, iya di pulau. Di tengah pulau. Itu kita ajarkan mereka tuh untuk kenal oksigen juga. Karena apa? Dia harus kenal terumbu karang. Karena sumber oksigen di laut itu terumbu karang. Dia harus bisa memelihara terumbu karang, biota laut dan seterusnya. Dan budayakan hasil laut untuk bakal nanti dia aktivitasnya menarik ya. Menyenangkan. Ada hotelnya nggak, Dok? Saya mau nginep di hotelnya aja. Tadi berbicara mengenai Hari Anti Narkoba Internasional ini akan kami lanjutkan dan kami mengundang partisipasi dari Anda semua pemirsa Coffee Break untuk langsung bertanya kepada dua narasumber ke nomor 2994 1184 atau 85. Tapi sesaat lagi jangan kemana-mana. Narkoba? Gak apa-apa, Endingnya kebaca, bro. hidup kita bakal hancur. Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja. Lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba. Masa nih ya, kata Bu Maudi, cuma Surf yang bisa ngangkat kotoran dan warna kekuningan. Enggak lah, deterjen kita kan yang paling putih, dapat piring lagi. Hai Bu, ini bajunya Dimas yang ketinggalan waktu nginep kemarin. Udah saya cuciin. Wah, lebih putih dari punya kita, ya. Baru, formulasi terbaik dari Surf. Angkat kotoran dan warna kekuningan, baju pun putih cemerlang. Harus coba nih, ya. Dapatkan putih cemerlangnya Surf sekarang. Kanker, diabetes, gagal ginjal, radang hidung, prostat, penyebab utama terserang penyakit tersebut karena antibodi menurun dan racun mengendap di dalam tubuh manusia. Klinik Tongfang Jakarta adalah klinik TCM Tiongkok spesialis membantu mengatasi penyakit tersebut. Sudah banyak pasien yang telah disembuhkan. 12 tahun saya menderita kencing manis dan sudah berobat kemana-mana, tidak juga sembuh. Sampai terkena komplikasi gagal ginjal. Seluruh tubuh saya membengkak dan tidak bertenaga. Kemudian saya berobat ke klinik Tongfang. Hanya dengan 3 paket pengobatan, diabetes dan gagal ginjal saya langsung teratasi. Sekarang saya bisa melakukan pekerjaan dengan normal kembali. Dengan minum jamu herbal TCM, resep rahasia Tiongkok, meningkatkan antibodi dan kekebalan tubuh. Dulu saya menderita kanker rahim, sampai harus keluar negeri untuk melakukan tindakan operasi dan pengobatan. Nah, setelah 2 tahun, kanker saya kambuh lagi. Setelah teman saya menyarankan saya berobat ke klinik Tongfang, sekarang saya sudah sehat. Dan 2 tahun ini tidak kambuh lagi. Pengobatan dengan menempelkan ramuan herbal Tiongkok di titik meridian atau akupuntur. Pengobatan dengan cara ini akan membunuh sel kanker. Racun akan dikeluarkan melalui pembuluh darah dari titik meridian telapak kaki. Saya kena penyakit radang hidung, polip, dan sinusitis. Saya sangat menderita karena sudah berobat kemana-mana tetapi selalu kambuh lagi. Kemudian saya berobat ke klinik Tongfang dan berhasil sehat. Kini setelah setengah tahun lebih tidak pernah kambuh lagi. Terima kasih, Tongfang Jakarta. Setiap pasien yang datang berobat dapat spesial diskon 30%. Klinik Tongfang. Ketika tekanan kerja mendera dan hidup terasa membebani, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menghancurkan orang-orang tercinta. Tak ada tempat untuk lari, kecuali memperteguh diri dan kembali ke pelukan keluarga. Dipersembahkan oleh Setelah sukses menarik 150.000 pengunjung di Jakarta, Jelajahi Dunia Astra akan hadir di Kota Medan 15-17 Juni 2012. Rasakan serunya pameran grup Astra dan berbagai aktivitas seru di Jelajahi Dunia Astra. Raih kesempatan untuk memenangkan berbagai hadiah menarik dan saksikan penampilan dari Alexa. Gratis dan terbuka untuk umum. Persembahan 55 tahun Astra, berbagi bersama bangsa. Senyuman hadirkan beragam kebaikan yang terbaik untukmu. Monde Butter Cookies. Narkoba? Gak apa-apa, Endingnya kebaca, bro. hidup kita bakal hancur.
Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja. Lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba. Ya, Anda pemirsa Coffee Break bisa menghubungi kami untuk langsung bertanya dengan narasumber kami berkaitan dengan Hari Anti Narkoba Internasional ataupun HANI 2012. Tentunya di line telepon bebas pulsa 2994 1184 atau 85. Dan ini sangat penting sekali karena kita berbicara mengenai bagaimana menanggulangi narkoba yang sekarang ini sudah ada di seluruh dunia. Mungkin untuk menghilangkan secara total adalah hal yang sangat amat sulit dilakukan, tapi paling tidak bersama-sama. Anda, saya, pemerintah, ya semua elemen masyarakat bersama-sama berusaha untuk mengurangi tingkat kecanduan narkoba yang ada di Indonesia. Betul sekali. Kita mulai dari mana sebenarnya Pak kalau ingin menurunkan jumlah pengguna di Indonesia? Ini nanyanya ke siapa? Ke Pak Yapi. Oke. Jadi gini, tadi dikatakan Dr. Kusman ya, upaya untuk mencegah penyalahgunaan ini kan nggak bisa dilakukan dari satu aspek saja, dari aspek misalnya aspek pencegahan, nggak bisa. Dia juga harus lakukan dari aspek pemberantasan, penegakan hukum, lalu aspek rehabilitasi, itu semua aspek pemberdayaan masyarakat, community empowerment ya. Tadi dijelaskan Dr. Kusman. Kenapa? Karena semua itu saling terkait. Satu contoh, di trends yang ada sekarang kan kita combine antara supply demand, supply and demand gitu. Jadi kan supply itu kan makin banyak supply kan banjir masing basuh, kita lakukan penegakan ya untuk memberantas itu. Tapi demand tadi kan Asti kan bilang kan 3,8 juta. Itu kewajiban beliau ini untuk melakukan rehabilitasi bekerja sama dengan komponen masyarakat yang lain. Karena kalau tidak sembuh, itu kan pasar yang terbuka 3,8 juta. Jadi permintaannya kan banyak. Dari sisi pencegahan, kalau tadi 3,8 juta atau setara dengan 2,2%, berarti 97,8% itu kan belum terkena. Itu tugas berat pencegahan, terutama tanggung jawab saya sebagai deputi pencegahan ya, untuk melibatkan semua komponen masyarakat untuk melakukan upaya-upaya pencegahan untuk menyelamatkan 97,2% ini di supaya jangan Indonesia. kena. Iya. Nah itu kan berat. Nah tapi tadi kan ditanyakan oleh Hilbram tadi, apa sih yang menyebabkan orang pakai narkoba kan gitu? Iya. Itu pada umumnya ada dua, dari internal dan eksternal. Internal kan pertama kan dia pingin coba-coba, ya, dia pingin tampil beda, pingin maco, nggak percaya diri, pingin tampil kelihatan fresh terus nggak capek-capek, ya dia pakai itu. Tapi di luar pun kan salah pergaulan atau mungkin tekanan ya kelompok sebaya, ada paksaan, atau mungkin tanpa sadar dia udah terjerumus ke dalam jaringan penyalahgunaan narkoba. Nah, ada masalah yang lain. Narkoba ini kan punya karakteristik, dia akan menimbulkan adiksi. Jadi kalau pakai dan memang dia udah adiksi, dia harus balik pakai lagi. Nah untuk itu dalam konteks pemulihan dia rehabilitasi butuhkan waktu yang panjang. Nah proses-proses jadi proses-proses bagaimana nanti rehabilitasi itu nanti bisa dijelaskan oleh Dr. Kusman. Iya, kita akan terima telepon dulu ya Hilbram ya. Oke, halo. Selamat pagi menjelang siang. Sayang sekali terputus Pak Fuandi ataupun Anda pemirsa Coffee Break yang lainnya ingin mengajukan pertanyaan, silahkan menghubungi di 2994 1184 atau 85. Kalau tadi Pak Yapi mengatakan ada sifat adiksi begitu ya Dr. Kusman. Nah, ketika seseorang katakanlah ada beberapa tipe orang yang mungkin sudah sering makai, habis itu melepaskan diri dari narkoba begitu mudah, tapi ada juga yang begitu sulit. Itu mengapa itu bisa terjadi? Ya, adiksi itu kan bisa juga yang masih di tahapan ringan, sedang dan berat. Ya, jadi tergantung juga macam zat adiksi yang dipakai, mungkin dosisnya dan lamanya. Nah, jadi kalau tadi dibilang ada yang baru pakai terus cepat bisa hilang, atau ada juga yang lama gitu ya, kembali lagi gitu sulit. Itu mengapa itu bisa terjadi? Ya, adiksi itu kan bisa juga yang masih di tahapan ringan, sedang dan berat. Ya, jadi tergantung juga macam zat adiksi yang dipakai, mungkin dosisnya dan lamanya. Nah, jadi kalau tadi dibilang ada yang
baru pakai terus cepet bisa hilang, atau ada juga yang lama gitu ya. Kembali lagi kan ini masalah kepribadian individu. Jadi individu itu kan nggak ada yang sama. Iya. Kepribadian nggak ada yang sama. Jadi bagaimana dia bisa cepat atau lamanya dia pakai itu kan tergantung dari. Nah, sekarang individu dari mana tuh bisa begitu kan, kita beda-beda ya. Kepribadian kita beda-beda kan. Hasil kita nih beda-beda nih. Dari pola asuh. Makanya tadi kan saya bilang penyebab lainnya juga psikoedukatif. Artinya pola asuh. Pola asuh siapa? Keluarga. Gitu. Jadi kenapa ada yang cepat bisa meninggalkan narkoba itu atau ada juga yang lama itu tergantung pribadi masing-masing. Tapi yang jelas kalau dia mau hilang gitu ya, mau pulih total ya, dia harus pertama dia harus produktif ya dan hidup sehat, healthy life. Nah kemudian dia harus punya motivasi untuk apa dia sembuh. Dan yang paling penting lagi dia harus punya orang ya, orang yang tanpa pamrih siap membantu. Nah karena itu kita lagi ciptakan orang-orang itu sekarang di BNN yang disebut konselor, yang akan selalu mendampingi dia kalau dia diperlukan dia harus ada. Tapi bisa keluarga ya, dokter? Bisa. Oke, kita terima penelpon lagi. Oke. Iya. Pak Arif, terputus lagi. Ibu Nelly. Iya. Halo. Ya. Pagi menjelang siang Ibu Nelly, silakan. Saya mau tanya, anak saya juga kan narkoba ya. Sekarang ada dalam tahanan. Cuman saya mau tanya, itu kok anak saya waktu kejadian itu dia cuma bawa alat bom, terus diputus sama hakim, sama jaksa itu 5 tahun 3 bulan, diputus sama hakim 4 tahun 3 bulan. Padahal dia cuma bawa bom loh Ibu. Oke. Baik, kami sudah menangkap maksud pertanyaan dari Ibu. Terima kasih. Bagaimana? Disilakan dijawab Dr. Kusman. Terima kasih Bu Nelly. Jadi memang ini yang saya tahu aja, saya coba jawab ya. Karena barang bukti itu 3 sebetulnya kalau dia ditangkap itu. 1, nanti kita teliti berupa IT. IT itu artinya kalau dibawa HP, HP-nya ada nggak transaksi di HP-nya itu? Oke. Ya, jadi dilihat informasi di dalam HP-nya itu. Biasanya akan menyelidik itu polisi, penegak hukum lah, penyidik kita atau penyidik. Nah, yang kedua barang bukti, yang kedua adalah laboratorium. Labnya diperiksa, urin diperiksa, atau rambut ya. Nah yang ketiga nanti ada surat dokter yang menyatakan dia pecandu apa bukan gitu. Nah jadi mungkin ini kalau tadi barang bukti hanya bongkok di apa namanya 4 tahun sebagainya itu ya, mungkin penegak hukum itu punya alasan ya, bukti itu, bukti lain. Bahkan ada juga yang nggak ada apa-apa, cuman nggak ada barang bukti ya, positif urin misalnya kan, dia tetap dihukum karena ada bukti jaringan di situ. Terlibat jaringan di. Ada bukti-bukti lain begitu ya dok ya. Iya, jadi ada proses berkelanjutan setelah penangkapan dengan barang bukti tersebut begitu ya. Iya. Oke. Ya, Pak Yapi mungkin kita Bapak bisa memberikan closing statement sekalian, himbauan seperti apa sih yang bisa diharapkan kepada masyarakat luas berkaitan dengan upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan peredaran gelap narkoba P4GN begitu ya Pak ya. Silakan Pak. Ya, jadi pada seluruh permisa TV One khususnya ya, itu saya ingin mengimbau ya, jauhkanlah diri dari segala macam bentuk penyalahgunaan narkoba, karena narkoba ini kan berbahaya. Dari sisi lain kita semua harus mengetahui siapapun, barang siapa ya yang membawa, mengedarkan narkoba itu diancam dengan hukuman berat. Contoh ya, di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, itu membawa narkoba ya, di atas 5 gram itu diancamannya hukuman mati. Ya. Tapi yang lebih penting lagi, narkoba ini tidak hanya merusak dirinya sendiri. Kalau dia sudah berkeluarga itu merusak keluarga juga. Ya, anak-anaknya kan kasihan. Gitu. Nah, yang berikutnya lagi, bisa menimbulkan kejahatan-kejahatan yang lain. Ada pemerasan, perampokan, kekerasan dan lain-lain.
tahun 2011 saja penelitian kita itu menunjukkan kerugian daripada ini itu sejumlah 48,2 triliun rupiah. Wow. Itu kerugian ekonomi dan kerugian sosial gitu. Jadi pada kesempatan ini saya ingin mengimbau, marilah kita bersama-sama bahu-membahu berupaya keras ya, melakukan upaya-upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan menciptakan berbagai ya kegiatan apa saja tapi yang sifatnya positif dan berkomitmen untuk menjauhkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan narkoba. Baik. Ya. Terima kasih kalau gitu Pak Yapi, Deputi Pencegahan BNN, dan Dr. Kusman, Deputi Rehabilitasi dari Badan Narkotika Nasional. Ya, pemirsa jangan kemana-mana karena Coffee Break masih akan memberikan inspirasi lainnya tentunya dengan informasi yang menarik. Jangan kemana-mana. Baru saja Anda menyaksikan Coffee Break dipersembahkan oleh